Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesti Sestiawati dari Prodi PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Debodi Rangkas Bitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah keterampilan berbicara, yang diampu oleh ibu dosen saya, Ibu Sri Purwati Ningsih MPD. Selamat menyaksikan. Ya, di sini saya akan memaparkan materi yang bertemakan tentang debat, di mana debat ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu penggunaan debat, yang kedua jenis-jenis debat, yang ketiga syarat-syarat susunan kata proporsi, yang keempat pokok persoalan, yang kelima persiapan laporan singkat, yang keenam persiapan pidato debat, yang ketujuh sikap dan teknik berdebat, yang ke-8 keputusan, yang ke-9 turnamen debat, yang ke-10 norma-norma dalam berdebat dan bertanya. Poin pertama yaitu penggunaan debat, di mana penggunaan debat ini memiliki 5 poin, yaitu yang pertama perundang-undangan, yang kedua yaitu politik, yang ketiga yaitu bisnis, yang keempat itu hukum, dan yang kelima itu pendidikan. Yang pertama yaitu perundang-undangan. Dalam proses legislasi, debat antara pendukung atau proponen dan penentang atau oponen. Rancangan undang-undang membantu mengkaji manfaat dan kelemahan suatu RUU. Amandemen dapat diajukan dan diperdebatkan sebelum dilakukan pemungutan suara. Tujuan debat adalah untuk menyajikan anggota legislatif, termasuk yang masih ragu, agar memilih dengan pertimbangan matang. Politik. Debat dalam kampanye politik memungkinkan pemilih mendengar langsung argumen para calon, sehingga mereka dapat menilai rencana kerja calon. Contoh debat terkenal yaitu Lincoln vs. Douglas tahun 1858 dan Carter vs. Reagan tahun 1980. Poin ketiga yaitu bisnis. Dalam perusahaan, debat dapat terjadi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Setelah diskusi awal, tujuannya adalah untuk menentukan solusi terbaik dibanding tidak bertindak sama sekali. Yang keempat yaitu hukum. Di pengadilan, debat antara jaksa dan pembela sangat menentukan dalam pencapaian keputusan hukum yang bisa berdampak besar pada kehidupan seseorang. Yang kelima yaitu pendidikan. Pada beberapa kampus perguruan tinggi di universitas, debat telah menjadi suatu sarana penting untuk memperkenalkan komunitas atau masyarakat tersebut dengan masalah yang sedang hangat diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari. Debat yang sedemikian rupa terutama sekali bermanfaat apabila dibarengi oleh komentar-komentar yang terperinci, yang analitis oleh suatu panel yang terdiri dari 3 atau 4 orang ahli, dan juga dilanjutkan dengan suatu forum tanya-jawab. Yaitu jenis-jenis debat. Yang pertama yaitu debat majelis atau parlementer. Tujuannya untuk menambah dukungan terhadap suatu undang-undang. Anggota majelis menyampaikan pandangan mereka setelah mendapat izin dengan waktu bicara yang diatur. Debat ini juga terjadi dalam sidang-sidang mahasiswa dan komite yang diawali dengan pengumpulan informasi dari para ahli. Yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang adalah jenis debat yang menekankan pada interaksi langsung antara pembicara, dan di mana setiap pihak tidak hanya menyampaikan argumen, tetapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam dan terstruktur untuk menguji kekuatan argumen lawan. Prosedur debat. Yang pertama yaitu pembicara afirmatif. Pembicara pertama dari pihak afirmatif menyampaikan pidato resminya. Yang kedua yaitu pemeriksaan oleh pembicara negatif. Pembicara negatif pertama memeriksa pidato tersebut secara teliti. Yang ketiga yaitu penyajian pengakuan. Setelah pemeriksaan, pembicara negatif diberikan kesempatan
selama 4 menit untuk menyajikan pengakuan-pengakuan yang diperolehnya tanpa memperkenalkan argumen baru. Yang keempat yaitu pembicaraan negatif kedua. Pembicara negatif kedua menyampaikan argumen dan kemudian diperiksa kembali oleh pembicara afirmatif kedua. Yang ketiga yaitu debat formal. Debat formal adalah bentuk debat terstruktur yang memberikan kesempatan dua tim atau afirmatif dan negatif untuk mengemukakan argumen yang mendukung atau menolak suatu usul di hadapan pendengar. Adapun tujuannya yaitu memberi ruang yang adil bagi kedua tim untuk menyampaikan argumen, mempertahankan posisi, serta menyanggah lawan serta sistematis. Adapun struktur dan prosedurnya yaitu waktu bicara dibagi rata untuk pidato konstruktif dan bantahan. Yang kedua yaitu bicara afirmatif pertama, menyampaikan latar belakang debat termasuk sejarah, alasan debat, definisi setelah, dan ruang lingkup masalah. Pembicara negatif pertama dapat memberikan interpretasi ulang terhadap latar belakang jika dianggap tidak lengkap atau biasa. Pembicara kedua dari masing-masing pihak melanjutkan argumen, menyanggah lawan, dan merangkum posisi tim. Pidato bantahan dimulai oleh pembicara negatif pertama, dilanjutkan oleh afirmatif kedua dan ditutup oleh negatif kedua serta afirmatif pertama. Yang selanjutnya yaitu aturan. Tidak boleh menyampaikan argumen baru dalam pidato bantahan. Jika pihak negatif mengusulkan rencana alternatif, maka mereka bertanggung jawab memberikan pembuktian menggantikan peran pihak afirmatif, yaitu umumnya 10 menit untuk pidato konstruksif. Adapun juga 5 menit untuk pidato bantahan. Tanggung jawab tim. Masing-masing tim harus meyakinkan pendengar bahwa rencana mereka adalah yang paling tepat dan bermanfaat. Persyarat-syarat susunan kata proposi atau usul dalam debat. Proposi atau usul dalam debat menentukan ruang lingkup dan arah perdebatan. Agar proposisi efektif dan layak diperdebatkan harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Usul harus ringkas dan tidak rumit agar mudah dianalisis dan dipahami. Kalimat sederhana lebih efektif dibandingkan pernyataan panjang yang memuat banyak rincian teknis. Yang kedua yaitu kejelasan. Usul harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Hindari pernyataan kabur atau ambigu. Yang ketiga yaitu kepadatan. Gunakan kata-kata yang singkat dan padat. Hindari kalimat bertele-tele yang dapat menimbulkan kebingungan. Yang keempat yaitu susunan kata afirmasi. Yang keempat yaitu susunan kata afirmatif. Usul harus bersifat afirmatif atau menyatakan atau mendukung sesuatu, bukan dalam bentuk penyangkal atau negatif. Yang kelima yaitu pernyataan deklaratif. Usul sebaiknya berupa pernyataan tegas, bukan pertanyaan. Pertanyaan digunakan untuk menyokong atau membela suatu gagasan. Yang keenam yaitu kesatuan. Setiap usul harus mengandung satu gagasan pokok saja agar fokus dan tidak melebar ke banyak topik. Yang ketujuh yaitu usul khusus. Usul yang terlalu umum dapat menyebabkan debat menjadi tidak terarah. Usul harus spesifik agar pendebatan lebih terfokus dan mendalam. Yang kedelapan yaitu bebas dari prasangka. Bahasa yang digunakan harus netral dan tidak diskriminatif. Hindari kata yang mengandung asumsi atau bias yang tidak adil. Yang kesembilan yaitu tanggung jawab untuk bukti yang memuaskan terhadap afirmatif. Usul harus dirancang agar pihak afirmasi memikul tanggung jawab untuk mendukung perubahan atau kebijakan baru secara meyakinkan dan berbasis bukti. Yang keempat yaitu pokok-pokok persoalan. Pokok persoalan adalah inti pertanyaan atau masalah utama yang harus dijawab dan dibahas dalam suatu debat.
baik oleh pihak afirmatif maupun negatif. Pokok persoalan menentukan arah debat dan membantu kedua pihak fokus pada isu-isu utama. Langkah menentukan pokok persoalan yang pertama itu relevansi dan kepintangan usul. Pembicara harus menyadari mengapa usul tersebut penting dan relevan untuk diperdebatkan saat ini, termasuk asal-usul, sejarah, dan perkembangannya. Yang kedua yaitu pembatasan istilah. Istilah-istilah dalam usul harus dibatasi secara tegas dan tepat agar tidak menimbulkan penafsiran luas yang tidak relevan. Pengelompokan argumen. Yang ketiga yaitu pembicara membuat dua kolom afirmatif dan kolom negatif. Yang keempat yaitu masalah berhenti jadi pokok persoalan. Jika kedua pihak setuju pada suatu pertanyaan, maka isu tidak lagi menjadi pokok persoalan. Pokok persoalan dalam debat. Persoalan dalam usul kebijaksanaan. Umumnya ada 3 pokok persoalan utama yang perlu dijawab. Yang pertama yaitu apakah diperlukan suatu perubahan. Yang kedua yaitu apakah usul itu menawarkan perubahan terbaik yang mungkin dibuat. Yang ketiga yaitu apakah usul itu memberikan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Jika pihak negatif menyetujui perubahan poin 1, maka perdebatan fokus pada poin 2 dan 3. Dalam situasi itu, pihak negatif harus mengajukan alternatif dan membuktikan bahwa alternatif tersebut lebih unggul daripada usulan pihak afirmatif. Poin yang yaitu persiapan laporan singkat dalam debat. Yang pertama yaitu bentuk dan pengembangan laporan. Gunakan sistem simbol berurutan dan konsisten. Yang kedua yaitu angka Romawi, huruf kapital, angka Arab, huruf kecil, dan seterusnya. Setiap simbol harus diikuti oleh satu pertanyaan tegas atau satu ide pokok. Yang keempat yaitu penulisan dilakukan dengan kata letak menjorok ke dalam pada baris kedua dan ketiga untuk memperjelas struktur. Yang kedua yaitu bagian-bagian laporan dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan yaitu berisi latar belakang dan pengantar usul. Yang pertama itu alasan diskusi, yang kedua itu sejarah masalah, yang ketiga batasan istilah, yang keempat hal-hal yang tidak relevan, yang kelima masalah yang diterima, yang keenam masalah yang ditolak, yang ketujuh pendirian utama afirmatif dan negatif. Yang ke-8 itu pokok-pokok persoalan utama. Yang ke-9 pembagian argumen. Poin B yaitu isi laporan. Yang pertama itu menyusun argumen utama dan bukti pendukung. Gunakan kata karena untuk memastikan hubungan logis antara argumen dan bukti. Yang ketiga itu setiap argumen harus ditunjang oleh minimal 2 fakta atau pertanyaan pendukung. Yang keempat yaitu sertakan sumber atau referensi untuk meningkatkan kredibilitas. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Menyusun ulang argumen utama dalam bentuk klausa logis, misalnya seperti karena X, Y, dan Z, maka titik. Buat kesimpulan terpisah untuk pihak afirmatif dan negatif. Kesimpulan dari kedua pihak harus mencerminkan posisi yang saling bertentangan. Selanjutnya yaitu persiapan pidato debat. Yang pertama yaitu pidato konstruktif, yang kedua itu pidato sanggah. Pidato konstruktif merupakan pidato utama untuk menyampaikan argumen dan fakta pendukung dari laporan singkat. Harus dirancang berdasarkan laporan dan disesuaikan dengan karakteristik pendengar serta kemungkinan argumen lawan. Dalam tim perlu ada kerjasama dalam pembagian dan pengembangan argumen. Harus tetap fleksibel, siap menyesuaikan diri dengan jalannya perdebatan. Pertimbangan penting meliputi relevansi dan kekuatan argumen. Yang kedua yaitu gaya tarik terhadap pendengar. Yang ketiga itu penggunaan bahasa yang jelas, ilustratif, dan meyakinkan. Yang kedua itu pidato sanggah. Bertujuan untuk menyanggah argumen lawan
bukan memperkenalkan argumen baru. Bisa menambahkan fakta untuk memperkuat argumen yang telah dikemukakan. Harus fokus pada menganalisis dan membongkar kelemahan lawan, menghindari fokus pada hal-hal kecil yang tidak penting, menyimpulkan kembali pokok persoalan utama secara lebih meyakinkan. G. Sikap dan teknik perdebatan. Dalam perdebatan, sikap dan teknik penyampaian sangat menentukan keberhasilan. Pendebat yang tidak berpengalaman seringkali justru menimbulkan kebencian karena bersikap kasar, suka bertengkar, dan merasa selalu benar. Sikap yang harus dimiliki pendebat yaitu rendah hati, wajar, ramah, dan sopan, tanpa mengurangi kekuatan argumen. Menghindari pertanyaan berlebihan dan klaim yang tidak didukung fakta, seperti setiap orang tahu, tidak diragukan oleh siapapun. Tidak menggunakan bahasa atau ekspresi samar yang justru memperlemah argumen. Fokus pada kemungkinan, bukan kepastian absolut, dan semua pernyataan harus didukung fakta yang logis. Etika saat berdebat yaitu tidak terpancing oleh sindiran, tidak menyerang pribadi lawan, diperbolehkan menggunakan humor atau lelucon yang sehat, menjaga ketenangan, kesabaran, dan kesopanan yang sepanjang debat. Selanjutnya yaitu keputusan dalam debat. Dalam berbagai konteks, keputusan dalam debat diambil melalui cara berbeda tergantung lembaga atau tujuannya. Yang pertama yaitu legislatif. Legislatif melalui voting atau pengesahan mosi atau rancangan undang-undang. Pengadilan pula oleh hakim atau juri. Politik dengan pemilih atau penolakan calon. Bisnis dalam bentuk perubahan atau retensi kebijakan. Pendidikan pula bentuk keputusan lebih bervariasi, bahkan ada yang tanpa keputusan resmi. Yang pertama yaitu jenis keputusan pada debat antar perguruan tinggi. Jenis keputusan pada debat antar perguruan tinggi yaitu memiliki 3 poin, di mana yang pertama keputusan oleh pendengar, yang kedua keputusan oleh hakim, yang ketiga yaitu keputusan dengan kritik. Keputusan oleh pendengar yaitu melalui pemungutan suara baik sebelum maupun sesudah debat untuk mengukur perubahan opini. Yang kedua yaitu keputusan oleh hakim, dilakukan oleh individu atau panel ahli debat, dinilai dari kualitas argumen dan penyampaian. Yang ketiga yaitu keputusan dengan kritik. Selain menentukan pemenang, hakim juga memberi analisis dan evaluasi mendalam terhadap performa kedua tim. Poin kedua yaitu perdebatan tanpa keputusan resmi. Perdebatan tanpa keputusan resmi adalah bentuk perdebatan di mana tidak ada keputusan atau penentuan pemenangan yang diumumkan setelah debat selesai. Bentuk perdebatan ini seringkali digunakan dalam konteks akademis dan pendidikan untuk menekankan pembelajaran dan diskusi lebih daripada sekedar hasil akhir kompetensi. Yang ketiga yaitu pentingnya keputusan. Keputusan yang adil dan berkompeten penting untuk menjaga semangat dan integritas debat. Hakim yang tidak kompeten atau bias dapat menurunkan minat dan kepercayaan peserta terhadap nilai-nilai debat. Terlalu fokus pada menang atau kalah bisa merusak nilai edukatif debat dan menjadikannya sekedar ajang kompetensi. Poin selanjutnya yaitu turnamen debat. Turnamen debat memiliki peranan penting dalam memberikan kesempatan kepada anggota debat untuk berlatih dan menguji argumen mereka melawan berbagai tim lawan. Sebagai saran pendidikan, turnamen debat tidak hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga tempat untuk meningkatkan kemampuan berbicara, berargumen, dan berpikir kritis. Adapun poin-poin dalam turnamen debat yaitu yang pertama, prosedur turnamen debat. Dalam turnamen debat, perguruan tinggi yang mengadakan akan menggunakan institusi lain untuk mengirimkan tim afirmatif dan negatif untuk perdebatan mengenai tema tertentu agar prosedur berjalan lancar. Jumlah perguruan tinggi sebaiknya merupakan kelipatan 4. Sebagai contoh, jika ada 16 perguruan tinggi, maka ada 16 perdebatan pada
pemutaran pertama. Yang kedua yaitu masalah-masalah dalam turnamen debat. Masalah utama dalam turnamen debat adalah sulitnya menemukan hakim yang cukup berwenang untuk memberikan keputusan dan kritik yang adil. Jika berpartisipasi menganggap turnamen sebagai latihan yang bermanfaat dan tidak terlalu serius menanggapi hasilnya, mereka akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Namun jika tujuan utama peserta adalah membangun karir berbicara, maka program berdebat perlu dievaluasi dan disesuaikan agar lebih sesuai dengan tujuan tersebut. Poin selanjutnya yaitu norma-norma dalam berdebat dan bertanya. Yang pertama yaitu norma-norma dalam berdebat. Seseorang pendebat harus memiliki pengetahuan mendalam tentang topik, kemampuan menganalisis dan memahami prinsip argumentasi, apresiasi terhadap fakta yang benar, keterampilan membongkar kekeliruan lawan. Yang kedua yaitu norma-norma dalam bertanya. Dalam bertanya perlu ada pemahaman menyeluruh tentang topik, niat tulus mencari informasi, pertanyaan singkat, jelas, dan tanpa berprasangka. Selanjutnya yaitu tujuan pertanyaan harus spesifik, klarifikasi, informasi, dan evaluasi. Hindari pertanyaan yang menyesatkan, menuduh, dan menjebak. Tampilkan sikap yang sopan dan konstruktif. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.